Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mata kitab Durus Lughatul Arabiyyah di jilid 4, jilid terakhir. Ya, baca. La ba'sa bil madmadati wa tabarrudi lis-shaimi. Tak mengapa dengan berkumur-kumur, wa tabarrudi, dan juga berdingin-dingin untuk orang yang berpuasa. Ya, mana yang masuk dari rubai? Al-madmadah. Madmadah yumadmidu. Apa artinya? Kumur. Kalau tabarrud ini dia sulasi. Apa ini tabarrud ini? Berdingin-dingin seperti mandi. Boleh enggak orang mandi? Orang berpuasa mandi? Boleh. Ya, untuk mendinginkan diri ya, lagi panas cuaca boleh. Nomor 10. Kanan nahwiyu Isa bin Umar as-Saqafiyu yataqarra'u fi kalamihi saqata yawman an himarihi fajtama'a alaihi nasu faqala malakum takaktum alayya kuikum ala di jinnatin ifranki'u anni faqala ba'duhum da'uhu fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindiyati. Paham ini? Yang paham ketawa pasti. Saya terjemahkan. Kana nahwiyu, ada seorang ahli nahwu, Isa bin Umar as-Saqafi. Namanya Isa bin Umar as-Saqafi. Yataqa'aru fi kalami. Dia kalau ngomong itu dalam sekali ngomongnya. Maksudnya dia pakai bahasa yang sulit kalau ngomong. Bisa paham ya? Dia taqa'ar dalam bahasanya ya, pahamin. Sastranya tinggi begitu. Ya, kalau ngomong. Padahal bicara sehari-hari. Maka suatu hari saqata yauman an himarihi. Suatu hari dia terjatuh dari keledainya. Dia naik keledai jatuh. Ya. Fajtama alaihi nasu, maka orang-orang pun berkumpul di sekitarnya. Orang jatuh kasihnya. Mungkin diambili, dikasih minum apa semua. Ya, diambilkan kudanya. Faqala, ngomong ini si ahli nahwu ya. Namanya saya ahli nahwu, ahli bahasa dalam ya caranya mengungkapkan. Apa dia bilang? Malakum takaktum alayya. Kenapa kalian takakka, berkumpul mengelilingi diriku? Kata kuikum ala dhi jinnatin, seperti berkumpulnya kalian ya di sekeliling orang jinnah, orang yang kerasukan jin atau orang majnun. Sekarang saya tanya, ada orang kesurupan, kalau kita biasa epilepsi ya, atau ada orang kesurupan pingsan, kira-kira berkerumun atau tidak orang? Berkuih, kenapa ini? Itu. Tapi bahasa yang digunakan bahasa yang tidak familiar, tidak biasa didengar orang. Terakhir dia bilang ifranki'u anni. Apa artinya ifranki'u? Pergilah kalian dariku. Maksudnya bubar. Apa dia bilang masyarakat ketika itu? Faqala ba'dhum, sebagian mereka berkata, masyarakat yang berkumpul di sekitarnya, pas dia jatuh, da'uhu, tinggalkan ini orang. Fa inna syaitanahu yatakallamu bil hindiyah, karena jin yang merasuki dia sedang berbicara dengan bahasa India. Ya, karena dikira apa? Kerasukan. Ya. Padahal ini bahasa Arab, fusha. Cuma orang apa takakku. Ya, ifranki'u. Apa itu? Orang kira bahasa India padahal bahasa Arab. Begitu maksudnya. Syahidnya sini takakka. Ya, berkumpul. Ya. Kenapa kalian berkumpul mengelilingi diriku seperti kalian berkumpul mengelilingi orang kerasukan jin atau orang gila. Ya, ifranki'u anni juga ifranqa'a yafranki'u. Ya. Pergilah kalian dariku. Inilah kejahilan jamaah sekalian ya. Kalau orang jahil ya, pahami dia akan menganggap asing perkara tersebut. Apa itu? Ya, karena dia tidak tahu. Tapi kalau orang tahu, ya misalnya ada sebuah makanan, minuman yang biasa dilihat, ya padahal enak misalnya. Ya orang yang tidak tahu, tidak punya ilmu ya, tidak mau minum, makan, tidak mau. Tapi kalau orang enak itu, sini, kasih mak, jamu kau.
Ya, paham ini? Baik. Ini syahidnya tadi ya. Takak keadaan ifrang kiu. Lanjut. هذا هو المراقب الجديد هنا هو ضمير فصل وضمير الفصل ضمير رفع يؤتى به للفصل بينما هو خبر وما هو تابع ولا محل له من الإعراب. Ini ilmu baru. Hadza huwal muraqibul jadid. Apa i'rabnya huwa? Kata Syekh rahimahullah, huna di sini di kalimat ini hadza huwal muraqibu. Di sini huwa adalah dhamiru faslin. Huwa adalah dhamir fasal. Bukan dhamir biasa, dia dhamir fasal namanya. Apa itu dhamir fasal, Ustaz? Dhamirul fasli dhamiru rafa', dhamiru raf'in. Dhamir fasal adalah satu dhamir rafa'. Karena kan ada dhamir nasab ya, ini pasti dhamir rafa'. Yang kedua, yu'ta bihi lil fasli baina ma huwa khabarun wa ma huwa tabi'. Didatangkan, kenapa dikatakan fasal? Karena dia didatangkan untuk memisah, membedakan antara khabar dengan tabi'. Bisa paham ini? Kan kita sudah belajar di jilid 1. Kata yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah, apa sih i'rabnya kemarin? Badal itu apa? Tabi. Sekarang kalau kita bilang hadzal muraqibu, antum ada kesamaran enggak? Ini badal atau khabar ya? Samar enggak? Oh jamaah. Sabar enggak? Apa samar? Tapi kalau ada huwa begini, hilang kesamaran tersebut, pasti khabar. Iya, hadza mubtada al muraqibu khabar. Tapi kalau dibuang huwanya ishtibah. Iya, paham ini? Ini fungsinya dhamir fasal, memisahkan antara khabar dengan tabi. Dan i'rabnya la mahalla laha, la mahalla lahu minal i'rab. Tidak ada mahalnya dalam i'rab. Tidak ada fi mahalli raf'in, nasbin dan jarrin. Ini dhamir fasal. Ya, terus. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, ya, dalam kalam para ulama banyak sekali. Terus. ففي قولنا هذا هو المراقب الجديد المراقب خبر وإذا حذفنا ضمير الفصل وقلنا هذا هو المراقب الجديد يجوز أن يكون المراقب بدلا من هذا. Ya, boleh. Kalau dari sisi bolehnya, ya. Terus. كأننا نريد أن نقول هذا المراقب الجديد نشيط. Ada takdirnya. Karena kenapa? Kapan kita bilang al-muraqib badal, berarti apa? Yang ada hanya mubtada kemudian tabi'nya. Mana khabar? Belum ada. Mau tidak mau kita tambah apa tambah? Nasyid. Pengawas yang baru ini, semangat orangnya. Nasyidnya, nasyidun ini ditakdir muqaddar. Paham jamaah sekalian? Jadi hati-hati konsekuensi kalau kita bilang ya al-muraqib, ya hadzal muraqibul jadidu, al-muraqib adalah badal, maka kalimatnya belum sempurna, belum lengkap. Tambahkan khabar. Terus. وكذلك في قولنا حامد هو الناجح الناجح خبر وإذا حذفنا ضمير الفصل وقلنا حامد ناجح يجوز حامد الناجح ya. حامد ناجح يجوز أن يكون الناجح نعتا لحامد. Ya. Kalau kita bilang hamidun an-najihu, boleh kita bilang an-najihu na'at untuk hamid. Cuma masalahnya kalimatnya jadi tidak lengkap. Yang ada hanya mubtada dengan na'atnya, mana khabarnya? Tambahkan apa misalnya takdirnya? Hamidun an-najihu misalnya maridun. Ya. Hamid yang berhasil, ya, yang sukses itu sakit ki. Mungkin terlalu banyak pikiran misalnya. Ya. Bisa paham ini? Harus tambahkan. Ya, kenapa? Tidak ada khabarnya. Berbeda kalau ada dhamir fasal. Maka setelah huwa, maka setelah dhamir fasal adalah khabar. Baik, lanjut. Ilaika amsalatan ukhra li dhamiril fasli. Ini langsung ayat ya. Ayat disebutkan satu. Wa ulaika humul muflihun. Mana dhamir fasal? Hum. Berarti sebelum dhamir fasal adalah ulaika mubtada, al-muflihun khabar. Bagus. Lanjut. Inna syani'aka huwal abtar. Mana dhamir fasal? Huwa. Sebelumnya adalah isim inna, setelahnya khabar. Ya. Jangan sampai kalau tidak ada huwa syani'aka al-abtarah kita bilang al-abtarna na'at. Datang huwa memisah antara khabar dengan yang lainnya. Lanjut, Jim. Hadhihi hiya as-sayyaratu. Ini adalah mobil. Ya, mobil. Baik, bukan yang lainnya. Mana dhamir fasal? Iya, lanjut. Baca. Istakhrij ma warada fi darsi min dhamairil fasli. Artinya, keluarkanlah
apa yang telah lewat dari pelajaran dari domir-domir fasal. Ayo. Coba kita lihat buku. Ayo, pelajaran ke-9. Halaman 73. Mana domir fasal? Ayo, satu. Hadza huwal kutayyib huwa. Satu. Mana lagi? Ayo, siapa yang dapat? Hadza huwa sabab. Bagus, huwa. Masya-Allah. Lanjut. Dalam ayat ada. Ayo lanjut. Qala al-mudarrisu ya ikhwanu hadza huwal muraqib yang ada di latihan. Mana lagi? Habis? Ya, cukup. Ya, ini ada beberapa, ya. Jadi dipakai dalam pembicaraan biasa. Ya, dan seingat saya fungsi dhamir fasal adalah al-hasr. Ya, Allah alam. Saya tidak terlalu ingat fungsi dari, maksudnya dari sisi makna, ya, dhamir fasal maknanya pembatasan. Baik. Lanjut nomor 2. Adkhil ala al-khabari fi kulli jumlatin mimma ya'ti wa'ti bid-dhamiri faslin munasib. Masya Allah. Coba ini latihannya ya, unik latihannya. Coba masukkan alif lam ke khobar pada setiap jumlah berikut. Dan berikanlah dhamir fasal yang cocok. Ya, jadi ceritanya ini khobar, ya, dikasih alif lam. Berarti apa? Dua kemungkinan. Ya, bisa jadi tabi, bisa jadi khobar seperti asalnya. Disuruh didatangkan dhamir fasal. Ya, supaya dia tetap bisa jadi khobar. Ayo. Hadza baitun. Baca soalnya. Hadza baitun. Datangkan dhamir fasal. Hadza huwal baitu. Hadza huwal baitu. Terus ba. Haula'i najihuna. Terus? Haula'i humul najihuna. Haula'i humun najihuna. Tulis teman-teman yang lain tulis. Terus. Hazihi majallatun. Tulis. Hazihi hiyal majallatu. Hadhihi hiyal majallatu. Bagus. Ulaika rasibatun. Ya, Ulaika hunna rasibat. ya pakai hunna. Ya, pakai hunna dan pakai alif lam. Coba ulang. Ulaika hunna rasibat. Hunnar rasibat. Ya, ulaika hunnar rasibatu. Ya, khabar. Bagus. Lanjut. Asadis minna mayyurid. Hazihi minat tab'idiyah. Hadhihi min at-tab'idiyah. Min yang artinya sebagian. Karena min bisa bermakna sebab. Ya, bisa bermakna apa? Karena sebab, ya. Dan banyak-banyaknya min ini maknanya apa? Tab'idiyah. Maknanya apa? Sebagian. Minna, sebagian dari kami, man yuridu, begitu, titik. Ya. Jadi namanya apa? Min at-tab'idiyah. Ya, dari ba'd. Fa makna minna Makna minna ba'duna ilaika amsalatul ukhra. Ya, jadi makna minna artinya sebagian dari kami. Jadi bukan min dari kami, bukan, tapi minna sebagian. Kenapa? Maknanya tab'idiyah. Ya. Bukan min misalnya kharajtu minal fasli, bukan, atau kharajtu minal masjid, bukan, beda. Ya, paham ini? Ini min artinya apa? Tab'idiyah, artinya ba'du. Artinya ba'du. Terus Kul min hadza saridi. Makanlah dari bubur itu. Makanlah dari bubur ini. ya, sarid itu campuran, ya, makanan campuran, ya, beberapa bahan makanan, ya. As-sarid itu kayak orang bilang dodol, tapi as-sarid ada beberapa item makanan kemudian dicampur, ya, diaduk begitu, sarid. Ya, ini makanan ini favorit, ya, tentunya maksud makanan enak ini sarid ini. Sereal. Jadi makanlah sebagian dari sarid ini, ya, sarid. Apa, Mas? Bubur. Ya, Sereal. ditanya orang Arab bagaimana anunya, ya, bagaimana persisnya ini sarid itu. Intinya yang pastinya ini campuran beberapa bahan makanan dipadukan jadi satu. Saya lupa apa campurannya ini, ya, tepung dengan kurma atau yang lainnya, ya. Baik, lanjut. Minat tullabi ma ya'rif al-inkiliziyah wa minhum man inkiliziyata wa minhum man ya'rif
al-faransiyata wa minhum man la ya'rifuhuma. Artinya dari para pelajar, sebagian dari para pelajar, siapa yang tidak mengetahui? Ada yang bukan siapa. Alman mausulah alladzi. Ada yang memahami, mengetahui Inggris, bahasa Inggris. Dan di antara mereka ada yang mengetahui bahasa Perancis. Dan dari mereka pula ada yang tidak mengetahui dari keduanya. Ya, jadi kita artikan sebagian pelajar ada yang tahu bahasa Inggris, sebagian yang lainnya ada yang tahu bahasa Perancis, sebagian yang lainnya ada yang tidak tahu dua-duanya, Perancis wala Inggris. Ya, bisa paham ini? Kenapa artinya tabi'idiyah? Artinya ba'dut tullabi. Ya, ba'dut tullabi. Terus Qala ta'ala wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Artinya minan nas, dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Tuhan, kepada Allah, dan pada hari akhir mereka tidak beriman. Padahal mereka tidaklah beriman, cuman sekedar lisan. Ya, inilah orang-orang munafik. Ya, beriman dengan lisannya tapi kafir dengan hatinya, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Wa minan nas artinya apa? Ba'dun nas, sebagian manusia. Ya, sebagian manusia ada yang begini modelnya. Terus wa qaulu ta'ala wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Luar biasa. Ya, mantap. Mereka menunaikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya, menginfakkan sebagian dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka, atau rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu infak jemaah sekalian, itu sebagian. Ya, khususnya yang wajib. Coba lihat yang wajib seperti zakat. Ayo, berapa persen dikasih keluar? 2,5%, 1/40 saja. Sebagian kan? Tidak ada zakat, kasih semua hartamu, kau cari lagi. Tidak ada seperti itu, tidak ada. Ya, kecuali yang sunnah. Seperti misalnya Abu Bakar pernah berinfak, ya, suatu hari dia berinfak dengan semua hartanya. Cuma kan kerja lagi nanti. Bukan dia bilang infakkan baru sebentar begini. Ya, paham ini? Bisa paham ya? Misalnya dia punya tabungan 1M, ya sudah, dia infakkan 1M, kasih korban banjir. Ya kan nanti cari lagi, kerja lagi, banyak lagi uang datang, insya Allah. Bisa paham ini? Paham ya? Jadi mimma itu min, sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Luar biasa ya. Jadi tidak harus semua. Dan yang wajib tidak ada yang infak semua, tidak ada. Ya, seperti misalnya zakat pertanian ada 10%. Paham ini? Ada yang 5%, ada yang antara itu 7,5%. Dilihat dari cara pengairannya. Bisa paham ini? Kalau pengairannya butuh duit, maka zakatnya lebih kecil. Kalau pengairannya murni dari air hujan, dia yang paling besar 10%. Kalau campur antara hujan dengan biaya yang pakai, pernah lihat orang isap air dari tanah untuk mengairi sawahnya, pernah? Itu kan pakai duit. Misalnya dia campur, kadang dia isap, kadang dia langsung dari hujan, maka 7,5%. Ya, kalau panen padinya maka kasih keluar. Misalnya dia dapat 10 ton. Ya, berarti yang pengairannya hanya air hujan gratis, maka kasih keluar 1 ton. Itu zakat. Ya, zakat pertanian. Paham ini? Kalau dia misalnya murni, tidak ada hujan, kering tapi ada sumur bornya, tapi pakai ongkos, maka 5%. Tapi kalau campur, kadang hujan kadang, maka 7,5. Terus anta min ahsanit tullabi adaban wa ilman. Kamu adalah sebagian dari siswa yang baik adabnya dan ilmunya. Ya, termasuk siswa yang paling baik adab dan ilmunya. Adaban itu tamyiz, ya, masuk sebagai tamyiz. Lanjut. Nah, ini faedah baru, perhatikan. Sekarang saya tanya, ada kalimat kemasukan huruf atof, waw, fa, atau summa. Ya, paham ini? Tapi jumlah setelahnya jumlah istifhamiyah. Isim istifham, ya,
khususnya sini hamzah ini menuntut saya di depan. Kenapa? Saya pertanyaan istifham. Istifham kan di mana? Sama di bahasa Indonesia. Siapa namamu? Ya. Siapa di depan? Walaupun juga bisa namamu siapa ya, bisa di belakang. Kalau di bahasa Arab tidak. Istifham selalu lahu sadrul kalam namanya. Dia selalu di depan. Nah, sama di sini. Ya, sehingga huruf atofnya setelah hamzah. Ya, afaishta. Asalnya fa baru a. Iya. Tapi karena istifham menuntut dia di depan, maka fa-nya di tengah. Afaishta fi Faransa? Apakah kamu pernah hidup tinggal di Perancis? Ayo lanjut. Jawab aja. Afasyi'ta fi Faransa? Afaishta. Beda syi'ta, beda ishta, ya. Syi'ta kamu ingin, ishta kamu hidup. Ayo. Afaishta fi Faransa? Apakah kamu hidup di Perancis? Ya, maksudnya Apakah kamu pernah tinggal di Perancis? Hamzatul istifhami tataqaddamu ala hurufin atfi. Ini sudah kaidah rumus. Apa rumusnya? Garis bawah itu tandai. Itu rumus. Ayo. Apa artinya? Hamzah istifham dalam keadaan dikedepankan atas huruf-huruf ataf. Hamzatul istifham, ya, ini harus didahulukan, ya, sebelum huruf-huruf ataf. Kan asalnya itu ataf kan begini. Ada huruf atafnya waw atau apa ya, baru jumlah kan? Mestinya huruf ataf dulu, ya, baru jumlahnya. Tapi kalau ada hamzah istifham, jumlahnya istifhamiyah, ada hamzah istifham setelah huruf ataf, harus balik, tukaran posisinya. Hamzah dulu baru waw, atau hamzah dulu baru fa, atau hamzah dulu baru summa. Ini khusus untuk siapa? Hamzah istifham. Ya, ayo contohnya semua dalam Al-Quran. Ayo coba. Nahwu awalam yanzuru. Ya, asalnya waw dulu, wa alam yanzuru. Ya, kalimatnya alam yanzuru kemasukan waw. Berarti kalau dari sisi urutan maksudnya wa alam yanzuru, tidak ada begitu. Ya, hamzah di depan, awalam jadinya. Ya, wa alam jadi awalam. Wa jadi awalam yanzuru. Sudah dua. Afalam yasiru. Asalnya fa alam yasiru. Huruf ataf dulu tuh. Tapi ini hamzah dia temani. Dia bilang hamzah saya di depan. Ya, jadinya afalam. Asalnya fa'a jadi afalam yasir. Terus Asumma idza ma waqa'a amantum bihi. asalnya summa baru idza ma waqa'a amantum. Ya, ingat summa huruf ataf ketemu hamzah istifham. Dia bilang hamzah saya duluan. Ya, jadinya asumma idza ma waqa'a amantum bih. Baik. Wa akhawatuha tata'akhkharu an hurufin hurufil atfi. Dan saudara-saudaranya hamzah istifham dari alat-alat istifham yang lainnya, ya, itu disebutkan setelah huruf ataf, yaitu tata'akhkhar. Ya, dia terakhir, ya. Dia nanti disebutkan setelah huruf ataf. Beda hamzah tadi, dia duluan. Ya, berarti ini rumus hanya khusus untuk hamzah istifham. Adapun istifham yang lainnya tetap sesuai urutan. Ya, huruf ataf baru huruf atau isim istifham. Ya, contoh Nahwu fahal yuhlaku illal qaumul fasiku. Fahal yuhlaku. Ayo, di mana duluan? Huruf ataf atau istifham? Ataf dulu baru hal. Kenapa? Karena istifhamnya bukan hamzah istifham. Nanti didahulukan istifhamnya kalau dia pakai hamzah istifham. Ya, selain itu tetap sesuai urutan. Bisa paham ini? Baik, lanjut. Adkhil wawal atfi ala hatainil jumlataini. Awaja al mudarrisuna judun. Apa artinya? Apakah para guru baru telah datang? Ya, awaja mudarrisuna jududun. Bukan wa'ah, tapi awaja. Terus
Wa hal hadza jaizun? Waw duluan baru hal. Kenapa bukan hamzah istifham? Wa hal hadza jaizun? Apakah dan apakah ini boleh? Boleh. Lanjut. Wa idh qala Ibrahimu. Apa i'rabnya id? Huna iz maf'ulun bihi li fi'lin mahzufin taqdiruhu uzkuru. Jadi kalau dapat id itu bisa karena. Ya. Kapan karena? Kalau dia di tengah-tengah, misalnya disebutkan suatu pernyataan id karena titik-titik. Tapi ini yang kita bahas adalah id yang biasanya di depan, letaknya di depan awal kalimat walaupun ada huruf ataf. Wa idh qala wa idh najjaynakum wa idh anjayna. Ini id kata Syekh di sini dan semisal ini id i'rabnya maf'ulun bihi. Lo ustaz mana amilnya? Amilnya li fi'lin mahdhuf. Amilnya adalah fi'il yang dihapus takdiruhu uzkuru. Oleh karena itu kita ya terjemahkan kalau dapat wa idh qala wa idh najjayna wa idh ya itu dengan apa? Ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, ingatlah ketika kami telah menyelamatkan, ingatlah ketika, ingatlah. Kenapa? Memang ada uzkuru, memang ada ingatlah, ada uzkuru, tapi jamaah mahdzuf, tidak disebutkan. Bisa dipahami? Terus Mauta jam'u mayyitun wa huwa ala waznin fa'la. wazni mudhaf. Wa huwa ala wazni fa'la. Ya, jadi mauta jamak. Jamak apa ini? Ayo, jamak tanpa rumus apa namanya? Jamak taksir. Kan jamak 3 jamak sekalian ya. 2 pakai rumus. Itu apa? Jamak mudzakkar salim. Tambahannya apa? Rumusnya waw dan nun, ya dan kemudian yang kedua jamak muannas salim. Rumusnya apa? Alif dan ta akhirnya. Yang ketiga, selain 2 ini ada jamak, mananya banyak, lebih dari 2 tapi tidak ada rumus. Ini jamak taksir ya, wazannya puluhan ya. Wazan jamak taksir. Wazannya ini umamuta, wazannya fa'la ya. Fa'la. Ayo lanjut. Ghairu munawwanin li'annahu mamnu'un minas sarfi. Dan fa'la ini, wazan fa'la ini ya, jamak taksir wazan fa'la ini mamnu' minas sarf. Ghairu munawwanin, tidak boleh ditanwin. Kenapa mamnu' minas sarf? Sekarang apa ilahnya? Ada alif. Alif apa namanya itu? Alif ta'nits maksurah. Maksurah. Sama kubra, hubla, ya, sugra, ya, paham ini? Baik, ini mauta. Ya, satu illa takumu maqamal illatain. Terus Hati jam al asma'il atiyata ala wazni atiyati ala wazni fa'la. ya, Maridun marudha. Artikan dulu. Berikanlah jamak dari isim-isim berikut di atas wazan fa'la. Nah, ini banyak kita dengar, banyak kita baca. Ya, jamak yang wazannya fa'ala. Ayo silakan. Maridun marudha, sakit. Marudha. Ayo, ada kalimat atau ada ayat ada marudha? Kata marudha ada? Apa? Wa in kuntum marda au ala safarin. Kuntum jamak tum, antum jamak marda. Ya, jamak. Apa i'rabnya? Khabar. Ya, khabar. Ya, khabar kuntum. Mana lagi? Qatilun qatla. Ada ayat apa? Lanjut. Cari ya. Jarihun jarha. Terus asirun asra. Terus bukan fiil ya, bukan asra yusri ya. Ya, subhanalladzi asra bi ibad, apa asra abada, bukan ya. Ya, apa subhanalladzi asra bi abadihi, afwan. Bukan asra fiil, ini jamak taksir. Asra. Terus sari'un sar'a. Sar'a. Ada ayat ka'annahum. Terus ahmakun ahmaku
ahmaku Pandir bodoh. Ahmak itu bodoh. Pandir lambat cara berpikirnya. Ya. Zamannya hamqa ya, orang-orang ahmak. Terus Rabbi arini berdua saja aku ganti. Ya, lanjut silakan. Rabbi arini huna Rabbi asluhu ya Rabbi. Sekarang saya tanya antum, Rabbi apa artinya? Wahai Robku, itu asalnya ya Rabbi. Banyak tak? Asalnya ya, ada ya nida, dan Rabbi ada ya mutakallim. Terus mana ya nidanya? Hudifa minhu harfun nida'i wa ya'ul mutakallimi. Sambung. Hudifa Dada koma mestinya. Hudifa minhu harfun nida'i wa ya'ul mutakallimi. Ya, begitu sambung. Hudifa minhu harfun nida'i wa ya'ul mutakallimi. Dihapus dari ya Rabbi ini satu huruf nida dan ya mutakallimnya. Tersisalah Rabbi saja. Paham ini? Munada toh masuk dengan fathah muqaddara ala ma qabla ya mutakallim. Bisa paham ini? Lanjut. Hadza misalun lil munada al mudhafi ila ya al mutakallim. Ya, ini contoh untuk munada yang disandarkan kepada ya mutakallim. Terus yajuzu fi ya'ihi khamsatu awjuhin. Ya-nya ini bisa 5 bentuk. Ya, boleh ya, hukumnya boleh. Ya. Ya, ini ada 5 sisi, 5 bentuk. Baca. 1. Hadfuha ma baqa'il kasrati. Sekarang saya tanya sebelum lanjut. Ya apa ini? Yajuzu fi ya'ihi. Sama ya, musyarakah. Ya mutakallim, tanda, tulis. Ya'ihi, tulis itu talik. Yajuzu fi ya'ihi, yaitu ya mutakallimnya. Kan ya Rabbi ada ya mutakallim. Ada ya mutakallim. Ini ya-nya boleh 5 model. Ayo lanjut. Nahu ya Rabbi wa hadza huwa al-aksar. Yang pertama adalah hazfuha. Ya-nya, ya mutakallimnya dihapus, tapi ma'a baqa'il kasrah, tetap kasrah, yaitu Rabbi, ba-nya di kasrah. Contoh ya Rabbi, pendek ya Rabbi. Mana yang mutakallimnya? Mahdhuf. Ya, wa hadza huwal aktsaru, dan ini yang paling banyak. Ya, huwa dhamir fasl. Terus isbatul ya'i sakinatan. Ya, sisi kedua ya-nya ada dan ya-nya disukun. Ada ya-nya dan disukun. Contoh ya Rabbi. Nahu ya Rabbi hadza dunal awwali fil kasrat. Dan ini di bawah yang pertama dari sisi banyaknya. Maksudnya apa? Yang paling banyak tetap yang dihapus ya-nya. Kemudian ada ya-nya dan sukun. Nomor 2, urutan kedua dari sisi banyak. Yang ketiga isbatul ya'i maftuhatan nahu. Ya-nya ada dan ya-nya di fathah. Kan asalnya sukun. Ini boleh. Ya-nya ada dan di fathah. Contoh nahu ya Rabbi ya. Ingat ya, jangan semua dipakai kaidah umum ini ya. Ini khusus ya mutakallim yang nebeng ke munada. Jangan semua ya mutakallim ke fathah. Keliru ya. Ini kita bahas munada yang mudhaf ke ya mutakallim. Boleh di fathah ya-nya. Terus 3, 4. Qalbul ya'i alifan. Ya-nya diganti alif. Ya-nya hilang, tak malah diganti alif. Jadinya nahu ya Rabbi ya. Nahu ya Rabba. Ya, dibuang ya-nya, diganti ya Rabba. Terus wa qad talhaquha ha'us sakti 'inda al-waqfi. Kadang juga dia bersambung, yaitu alif itu bersambung dengan ha'us sakt. Hak saktah yang kita pelajari. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu kan hiya, asalnya hiya. Domir hiya, 2 huruf. Ustaz, kenapa ada hak? Itu namanya hak saktah. Ketika waqaf. Terus nahu ya Rabbah. Ya Rabbah, panjang Mas. Rabbah. Nahu ya Rabbah. Ya Rabbah, panjang, ada alif dan ada hak saktah. Terakhir nomor 5. Qalbul ya'i alifan wa hadfuha wal istighna'u anha bil fathati. Yang kelima adalah ya mutakallimnya diganti alif. Sudah diganti alif, alifnya dibuang. Paham ini? Kenapa? Karena ada fathah yang tertinggal, tanda bahwasanya ada alif yang dihapus. Jadinya
Nahu ya Rabba, pendek-pendek. Ya Rabba. ya Rabba Ya Rabba, pendek ya. Baik. Lanjut. yajma'u hadhil awjuha qawluna Rabbi Kalau antum baca qauluna berarti ya jama'u bukan yujma'. Ya jama'u hadhil awjuha qauluna. Ya, ucapan kami ini mengumpul ya 5 sisi ini. Pertama, Rabbi Rabba Rabbiya. ya. Baik. Ini 5 sisi ya. Bolehnya ya mutakallim yang ikut kepada munada mudhaf. Ya, ini bisa 5 bentuk. Yang paling banyaknya tadi dibuang ya-nya, ya, tetap di kasrah sebelumnya. Rabbi. Ya. Lanjut 11. Idahum yastabshiruna. Lanjut. Idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan wajaba iqtiranuhu bil fa'i kama alimta. Dahulu di jilid 3 kita sudah pelajari kalau jawaban syaratnya adalah jumlah ismiyah wajib bergandengan dengan fa atau masa lupa? Saya ulangi. Kita sudah pelajari tempat-tempat di mana jawaban syarat harus bergandengan dengan fa. Ada 9 itu kalau tidak salah. Paham ya? Di antaranya adalah ketika jawaban syaratnya berupa jumlah ismiyah. Sekarang hum yastabshirun jawaban syarat. Jumlah ismi. Kenapa tidak ada fa? Ini yang mau dibahas. Lanjut. Wa yajuzu iqamatu idza al-fujaiyati maqam al-fa'i. Karena ada idza al-fujaiyah. Kapan ada idza al-fujaiyah, maka fa tidak usah didatangkan karena dia menduduki kedudukan fa. Mestinya kan tetap ada fa, ya. Lah gabunglah fa idza ya. Ternyata kalau sudah ada idza al-fujaiyah tidak usah datangkan fa. Karena cukup idza al-fujaiyah mewakili, ya, idahum yastabshirun. Baik. Lanjut. Itu ditanda itu wa yajuzu iqamatu idza al-fujaiyah maqam al-fa. Itu kasih tanda itu ya, kasih tanda. Terus 12. Wa may yudlilillahu al-mudhari'u al-majzumu bisukuni wal amru al-mabniyu alaihi min al-fi'li al-mudha'af yajuzu fihi ma al-idghamu wal fakku. Sekarang yang kita bahas adalah fi'il mudha'af. Kapan? Ketika dia berupa fi'il mudhari dan ketika dia berupa fi'il amr. Fi'il mudhari yang majzum dengan sukun. Fi'il amr yang mabni di atas sukun. Dari fi'il mudha'af boleh 2. Saya ulangi. 1. Fi'il mudhari yang majzum dengan sukun. Fi'il amr yang mabni di atas sukun. Dari fi'il mudha'af. Ini boleh 2. Yang pertama al-idgham, tasydid wal fak. Dilepas ya idghamnya, dilepas tasydid. Kan asalnya huruf double harus tasydid. Tapi pada kondisi ini boleh 2. Boleh tasydid, boleh lepas tasydidnya. Contoh, nahu lam yashdud. Boleh 2? Boleh enggak dua-duanya? Boleh. Lam yashudda, lam yashdud. Yashudda namanya idgham, dalnya ditasydid. Yashdud namanya fak. Fak itu dipisah, lepas. Fak. Ya. Fak yafuku ya. Kan dalnya asalnya di idgham, digabungkan. Kita pisah du dan dal sukun. Dal dhamma, dal sukun. Itu namanya fak. Terus syudda, ushdud. Ya, syudda idgham namanya. Ushdud namanya fak. Ya. Jadi lam yashudda ini perwakilan fi'il mudhari majzum dengan sukun. Sukunnya muqaddar. Syudda ini fi'il mudhari yang mabni juga di atas sukun muqaddar. Ini sudah lewat di Durusul Lugha jilid sebelumnya. Lanjut. Wa fit tanzili wahlul 'uqdatam min lisani. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani. Doanya siapa ini? Musa. Doanya Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Yafqahu kenapa majzum? Jawaban talab. Mana talabnya? Ini semua. Ya Allah, lapangkan hatiku, ya, mudahkan urusanku, dan lepaskanlah ikatan di lisanku. Karena itu Nabi Musa dulu mau dibakar lisannya, ya, lidahnya dibakar sama Fir'aun sehingga ngomongnya tidak terlalu jelas. Itu ada Nabi Harun, ya, diutus bersama Musa supaya dia yang jadi juru bicara. Ya, tapi Nabi Musa tetap berdoa, ya Allah, lepas ini ikatan di lisanku, yafqahu qawli, agar mereka bisa memahami ucapanku. Ya, kemudian apa permintaan selanjutnya? Apa? Dia minta saudaranya Nabi Harun sebagai wazir, ya, itu mendampingi beliau dalam berdakwah. Terus ma na'uma fi kama yatakallamu ahlul Faransa. Itu tadi wahlul bisa hulla. Yang idgham namanya hulla, halla yahullu, tahullu, hulla. Itu idgham uhlul fak, ya. Hulla idgham uhlul, wahlul ini fak. Ma na'uma fi kama yatakallamu ahlul Faransa. Apa jenis ma? Ma apa ini di kalimat kama yatakallamu ahlul Faransa? Ma apa situ? Mazaidah, makafa. Wih, hebat itu. Dari mana dapat materinya? Ayo. Ma apa ini? Durus dulu kau ini, jangan terlalu tinggi. Ma apa ini? Jangan bisa jawab. Ma? Cari. Ini per. Jangan dibahasin, jangan. Manafi jelas tidak ada. Cari dan jelaskan. Ya. Nanti sudah. Kita pending. Ayo lanjut. Ya. Kemarin saya sudah jawab, belum? Belum. Nanti. Besok, Kamis. Tandai ya, tanda itu. Ayo lanjut. Ma mufradul juludi. Apa artinya? Apa mufradnya al-julud? Ya, apa mufrad dari kata al-julud? Al-julud ini jamak taksir. Apa mufradnya? Jiladun. Kukira Tommy benar jawab. Jaldun. Harus belajar lebih kencang ini. Jildu. Kok jilat? Jildun, kulit. Terus. Udhkur baba kulli fi'li mimma ya'ti. Sebutkanlah bab setiap fi'il apa yang berikut. Ya, babnya bab apa? Ya. Istanthara, istaf'ala. Ya, istaf'ala, bagus. Terus. Taqa'ara, tafa'ala. Bagus. Istabsyara, istaf'ala. Mantap. Lana, fa'ala. Ya. Lana yalinu, talinu, thumma talinu kulum. Ya. Terus. Malam yugorgir, selagi nafas belum sampai di tenggorokan. Ai muddata adamil gorogorota hadhihi ma al-masdariyatu dzarfiyatu. Ya, ini ma lam yugorgir adalah masdariyah al-dzarfiyah. Selama dia belum gorgoroh, belum sakaratul maut. Kenapa Ustaz dibilang gorgoroh sakaratul maut? Karena ketika sakaratul maut banyak orang itu sudah keluar suara begitu. Ya, paham ini? Taib. Jadi Allah akan terima taubat hamba sampai sebelum dia sakaratul maut. Ya, beda Fir'aun taubat itu. Antum baca di surah apa itu? Yunus. Fir'aun itu jamaah sekalian ketika ditenggelamkan dan langsung mati, sempat sadar. Ya, sempat dia mengungkapkan keimanan, amantu ya billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Allah tegur, al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang kau baru mau tobat. Ya. Puluhan tahun dikasih teguran 9 ayat. Ya. Air semua jadi darah, kemudian diutus kummal kutu
diutus dhafadi kodok, katak, ya langsung datang banyak sekali, ya, dan seterusnya. Tidak ada sadar-sadarnya. Itu 9 ayat didampakkan kepada Fir'aun. Tidak ada tufan, angin topan kencang, porak-porandakan kerajaannya, juga tidak sadar, tetap bersombong. Ya, paling minta kasih kembali, kami beriman. Sudah kembali kafir lagi. Ya, taib. Nah, lanjut. Haka amthilatu ukhra. Haka amthilatan ukhra. Sayabaqal islamu ma baqiyal alamu, ay muddata baqail alami. Apa artinya? Ayo. Islam akan tetap ada selama dunia ini ada. Ya, selama dunia ini ada. Karena kenapa Islam ini sampai akhir zaman? Ya, Islam ini sampai akhir zaman, berlaku syariat Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya, bisa paham ini? Cuman menjelang hari kiamat, ya, paham ini? Menjelang tegaknya hari kiamat, satu, semua orang yang beriman akan wafat, meninggal. Akan ada angin dari negeri Yaman akan keliling dunia mencabut semua, ya, ruh, semua badan badan dari orang beriman, ruhnya akan tercabut. Kapan lewat itu angin, tercabut. Selama dia masih ada keimanannya, pasti mati semua, meninggal semua sebelum tegak hari kiamat. Yang kedua, semua Al-Quran yang ada di mushaf, tertulis di mushaf atau di buku pelajaran, buku kitab yang ada di dada-dada, semua diangkat. Jadi itu langsung kosong. Itu misalnya kitab hisanku, ya, misalnya anggaplah ini bertahan sampai hari kiamat, misalnya ini, nanti ayat-ayat sini nanti hilang semua. Ya, Allah Maha Mampu. Ya, itu bisa paham, ya? Ya, jadi Islam akan terus ada selama alam ini, dunia ini ada terus. Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulahu. Luar biasa. Taatilah aku, taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya sudah beleng-beleng, jangan taat kepadaku. Ya, kan begitu. Ya, karena kita taat kepada orang lain itu harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kapan tidak, maka tidak boleh taat. Terus ay muddata ita'atillah wa rasulahu. Ita'ati Allah wa rasulah. Ya, ita'ati ya mutakallim mudhafu ilaih. Ya, Allah maf'ulun bih. Harakati. Lanjut. Jim. Ijlis fi hadzal kursi ma lam ya'ti sahibuhu. Ya, duduklah di kursi ini selama pemiliknya belum datang. Datang orangnya, ya carilah kursi lain. Ya, masa kau duduk di situ nak kepatan bukan kau punya. Cuman selama tidak ada orangnya, silakan duduk. Ya, datang orangnya harus tahu diri. Ayo lanjut. Ay muddata adami ityani sahibihi. Ya, selama ya belum datang pemiliknya. Silakan. Sekarang beliau memberi semacam kesimpulan. Ya, ini semacam bagan sebenarnya, ya kesimpulan dari apa yang telah kita baca. Ya, jadi fi'il itu ada dua, ada sulasi, ada rubai. Sulasi dan rubai masing-masing terbagi dua. Ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Rubai mujarrad, rubai mazid. Siapa pernah hitung berapa total itu babnya? 22. Ayo, siapa bisa rinci? Tidak hafal lagi. Sulasi, ayo sulasi dulu. Sulasi mujarrad berapa bab? 6. Sulasi mazid 1 huruf 3. Sulasi mazid 2 huruf 5, 14. Sulasi mazid 3 huruf 4, berarti 18. Habis sulasi. Rubai mujarrad berapa bab? 1, 19. Rubai mazid 1 huruf 1, 20. Rubai mazid 2 huruf 2, 20 tambah 2. Total wazan bab dalam semua bentuk fi'il madhi, mudhari, amr ini hanya 22 bab. Ya, nanti kalian dapat di unwan dzarf. Ya, ada juga nanti mulhaq, ya. Ya, paham ini? Itu tetap tidak berubah ini 22, tapi nanti ada yang diikutkan wazan-wazannya
Lainnya. Nanti di nahwu di sorof tingkat lanjutan. Ya. Lanjut kita. Tahun depan. Ini ada suaranya ini. Harus lanjut. Apa sampai miftah saja? Lanjut. Nanti unwanu dzarf. Paham ini? Lanjut baca. Al-fi'lu naw'an. As-sulasiyyu al-mujarradu walahu sittatu abwabin. Ya, bagus. Sulasi mujarrad punya 6 bab. Baca. Fa'ala yaf'ulu, kataba yaktubu, fa'ala yaf'ilu, jalasa yajlisu, fa'ala yaf'alu, dhahaba yadhhabu, fa'ila yaf'alu, sami'a yasma'u, fa'ila yaf'ilu, waritha yarithu, fa'ula yaf'ulu, kasura yaksuru. Ya, ini 6 bab. Sulasi mujarrad. Sulasi mazid. As-sulasiyul mazidu walahu isna asyara baban. 12 bab untuk sulasi mazid. Ya, rinciannya apa? 3, 5, 4. Formasinya 3, 5, 4. Mazid 1 huruf 3, mazid 2 huruf 5, mazid 3 huruf 4 bab. Ya, totalnya 12. Silakan baca. Mazida fihi harfun wahidun. Ya, tambahan 1 huruf. Ya, sulasi mazid tambahan 1 huruf. Berapa bab? 3. Baca. Fa'ala sallama. 2. Af'ala aslama. 3. Fa'ala jahada. Sekarang tambahan 2 huruf. Mazida fihi harfani. Ya, berapa bab? 5 bab. 1. Tafa'ala ta'allama. 2. Tafa'ala tanawala. 3. In fa'ala in kasara. 4. Ifta'ala istama'a. 5. If'alla ihmarra. Sekarang tambahan 3 huruf. Mazida fihi salasatu ahrufin. Berapa bab? 4. 1. Istaf'ala istaqbala. 2. If'ala ihmarra. Panjang kalau pendek 2 huruf tambahan. Kalau panjang 3. If'ala panjang. If'ala. Ya, kasih panjang. Kalau pendek nanti jadi 2 huruf. 3. If'awala i'syaushaba. 4. If'awwala ijlawadha. Mantap. Sekarang selesai ya sulasi. Semua sulasi tercakup di sini. Paham ini? Sekarang rubai. Rubai mujarrad. Ar-ruba'iyul mujarradu walahu babun wahidun. Hanya 1 bab. Rubai mujarrad hanya 1 bab. Apa itu? Fa'lala tarjama. Ya, fa'lala, zalzala, ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam sunnah banyak sekali ini rubai mujarrad, ya. Zuhziha, ya, waswasa alladhi waswisu, ya. Itu semua pecahannya itu, rubai semua itu. Rubai mujarrad, ya. Terus Ar-ruba'iyul mazidu walahu salasatu abwabin. ya, rubai mazid ini totalnya 3 bab. Ya, mazid 1 huruf 1, mazid 2 huruf 2. Baca. Mazida fihi harfun wahidun. Tambahan 1 huruf. Tafa'lala tamadmada. Ya, tamadmada. Terus Mazida fihi harfani. nah, tambahan 2 huruf. If'allala itma'anna. Coba ulang. If'allala Lanjut. itma'anna. Ada pergeseran harokat atau sudah benar? If'alalla. Lalla. Ya, tasydidnya di belakang. If'ala. Ini salah berarti, ya. Coba dipindah tasydidnya ke belakang. If'alalla. Lalla tasydid di belakang. If'alalla, ya. Itma'anna. Jadi itu keliru di cetakan kita. Tasydidnya bukan di lam pertama dan kedua, tapi di lam terakhir. If'ala la. Begitu. Ayo. 2. If'allala. If'alala contohnya Ihran jama. Bagus. Lanjut. Ad-darsul ashirah. Pelajaran ke-10. Ayo. Qala al-mudarrisu ya Usamatu al-muraqibu yatlubuka fi maktabihi. Ayo. Apa dibilang guru? Wahai Usama, pengawas memintamu ke kantornya. Usama dipanggil kau. Pengawas panggil kamu, cari kamu. Ya, suruh kamu ke
kantornya. Apa dia bilang Usama? Qala Usamatu uridu an akhudha ma'i zamilayya hadaini. Saya ingin membawa kedua temanku bersamaku. Hadaini apa i'rabnya? Na'at. Kenapa na'at? Isim mudhaf ke ma'rifah. Kalau kita dapat isim isyarah terletak setelah isim yang disandarkan kepada ma'rifah, maka dia na'at. Usama bilang saya ingin membawa kedua temanku ini. Masuk bertiga kak? Ya, apa dia bilang gurunya? Qala al-mudarrisu lam yatlubil muraqibu illa iyyaka. Tidak bisa. Apa dia bilang? Pengawas tidak meminta kecuali kamu. Ya, pengawas tidak minta, tidak mencari kecuali kamu saja. Itu dua tidak usah bawa. Ya, temanmu itu dua tidak boleh ikut. Ayo, apa dia bilang Usama? Qala Usamatu akhsha annahu nasiya inni wa iyyahuma mushtarikuna fi musabaqati sibahati. Ya, Usama punya hujjah. Apa dia bilang? Saya khawatir bahwasanya dia lupa. Beliau lupa. Ya, pengawas ini ya. Saya khawatir beliau lupa. Ya, kenapa? Sesungguhnya saya dan keduanya ikut serta dalam perlombaan. Perlombaan sibaha. Apa sibaha? Berenang. Ya, ini yang urus ini ya muraqib. Ya, saya dan kedua temanku ini ikut serta dalam perlombaan renang. Ya, mungkin dia lupa. Ya, kenapa saya sendiri dipanggil. Lanjut. Qala al-mudarrisu khudhuma idzan. Ya. Aina kitabatul mudir. Artikan dulu. Bawalah keduanya. Kalau begitu, idan. Kalau begitu, pergi bawa keduanya. Ya, bertiga kau pergi ke pengawas. Terus. Aina kitabul mudir ya Ibrahimu. Di mana bukunya kepala sekolah ya Ibrahim? Baik. Qala Ibrahimu a'taituhu iyyahu. Saya memberikannya kepadanya. Ya, ini jamaah sekalian, ini pelajaran seperti ini, Pak. Kalau antum kuasai bahasa daerahnya antum, misalnya antum orang Bugis, bahasa Bugis, orang Makassar bahasa Makassar, ya dengan dialeknya, orang Mandar bahasa Mandar, ya, antum bisa terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Woi, mantap. Nanti pulang kampung liburan ngajar jilid 1, woi luar biasa. Ya. Ya, hadza kitabun anne ya, bo misalnya. Woi. Ya, bahasa Makassar ya, saya orang Makassar ya. Paham ini? Bisa paham ya? Bahasa orang Jawa. Itu teman saya, bahkan guru saya, guru yang ngajarkan saya Darul Lughah, itu dia ngajar di desa. Ya, yang di desa tersebut rata-rata yang ngaji orang-orang tua. Dan kalau orang tua mau dengar taklim yang dia suka pakai bahasa daerahnya. Kita bahasa Indonesia. Ya, kita pakai bahasa Indonesia tidak terlalu paham, bahkan ada yang tidak paham. Ya, tapi kapas bahasa Jawa karena guru saya orang Jawa, dia kasih bahasa halus, boy, langsung masuk terserap. Yaitu ilmu. Betul. Sama juga antum. Ya, jadi itu jangan remehkan bahasa daerah. Ya, jadi tetap kamu pahami. Ya, coba terjemahkan misalnya bahasa Arab ke bahasa daerahmu misalnya. Ya, maknakan ke mereka. Pasti mereka, ternyata sama aja bahasa Arab dengan bahasanya kita, ya. Paham ini? Uslubnya apa banyak mirip-mirip. Walaupun bahasa Arab jauh lebih hebat. Ya, paham ini? Banyak yang ada di bahasa Arab tidak ada di bahasa kita. Ya, lanjut. Qala al-mudarrisu wa aina dafatirut tullabi, dan di mana buku para pelajar? Qala Ibrahimu a'taituhum iyyaha. Saya memberikannya kepada mereka. Qala al-mudarrisu wa aina majallati, dan di mana majalahku? Qala Ibrahimu a'taitukaha. Iya. Saya memberikannya kepadamu. Ya, nampak ya pokok materinya a'ta ya. Paham ya? Nanti kita dilatih bagaimana pakai a'ta. A'ta ini butuh dua maf'ulun bihi, yang dua maf'ulun ini bukan mubtada khabar. Ya, sama a'ta ini dua maf'ulnya ini bukanlah mubtada khabar asalnya. Lanjut. Qala al-mudarrisu mata a'taitaniha. Ayo. Kapan kamu memberikannya kepadaku? Ayo. Qala Ibrahimu a'taitukaha amsi fi maktabika. Saya memberikannya kemarin di kantormu.
Ya. akhadtaha wa wada'taha fi durji. Apa durj? Laci. Durj, laci. Saya Kamu mengambilnya dan Ayat. meletakkannya di laci. di dalam laci. Kamu ambil kemarin dan apa kita taruh di laci, ya? Bahasa Makassarnya. Terus. Qala al-mudarrisu, "Na'am, al-an tadhakkartu." Nah, sekarang baru saya ingat. Ya. Baru ku ingat. Ini bahasa Arabnya ini. Baru ku ingat. Itu kan bahasa Makassar ya. Baru ku ingat, sampai ku rangi. Ini nih bahasa Arabnya. Itu kan kalau antum pakai bahasa daerah masing-masing, subhanallah, ya. Paham ini? Langsung paham, oh ini artinya nih. Lanjut. Masmuka ya akhi? Qala, Artinya? siapa namamu ya saudara? Aiyaya tas'alu. Qala, iya ya tas'alu. Qala aiyaya tas'alu ya ustalu. Ya, ada seorang berkata, apakah kamu tanya saya wahai ustaz? Ya. Saya kita tanya, ya. Terus Qala al-mudarrisu, "Na'am, iyyaka as'alu." Na'am, iya. iya, saya bertanya kepadamu. Saya hanya bertanya kepadamu, bukan yang lainnya. Qala, Qala ismi Ukasyatu. boleh tak saya bilang qala huwa? Boleh tak? Qala huwa, ini huwa tertulis. Karena domirnya mustatir. Huwa memang tertulis di sini, tapi kalau sudah ada fiilnya, huwa ini tidak boleh nampak karena dia domir mustatir. Ayo, qala. Qala ismi Ukasyatu. Namaku adalah Ukasya. Iltahaqtu bil ma'hadil yauma. Saya telah pergi ke ma'had hari ini. Saya bergabung, ya, bergabung di ma'had, maksudnya masuk pondok hari ini. Maksudnya baru kak masuk. Itu guru tanya namanya, Nerin no. Ya, siapa namamu? Nama saya Ukasya Ustaz. Saya baru masuk pondok hari ini. Terus Waltahaqa ma'i thalathatu tullabin min baladi. artinya Dan ikut bersamaku 3 siswa dari negeriku. ternyata ada teman satu kampungnya 3 orang juga ikut. Berarti berempat. Ayo. Hum fi faslin akharin. Hum fi faslin akhara. Mereka di kelas yang lain. Ya ustadzu, arju an tusaidani faqad fatatni durusun katsiratun. Wahai ustaz, saya berharap atas bantuanmu karena sungguh saya telah luput dari pelajaran yang sangat banyak. Kan dia baru masuk pertengahan. Dia minta tolong ke ustaznya, "Ustaz, tolong bantu saya." Ya, karena telah luput dariku pelajaran-pelajaran yang banyak. Maksudnya bantu saya memahami, ya. Saya mau nyusul mereka teman-teman dan bantu saya. Bisa paham ini? Oke, misalnya kita sudah pelajaran 10, tiba-tiba ada pindahan. Ya, ada santri baru masuk. Itu berarti kan pelajaran 1 sampai 9 dia tidak dapat. Dia minta tolong ke ustaznya. Ya, dan ini semangat, ya. Semangat dalam belajar. Jangan biarkan yang berlalu, biarkan berlalu. Wah, itu ya, paham ini? Rumus keliru itu ya. Biarkan yang berlalu ya susul. Ya, dipahami juga, dipelajari, ya, walaupun terlambat. Lanjut. Qala al-mudarrisu, guru berkata, "Sausaiduka wa iyyahum insyaallah." Guru berkata, saya akan membantumu dan mereka insyaallah. Ya, terus. Qala Ukasya berkata, "Lan nansa musa'adataka iyana abadan insyaallah." Luar biasa, ini domir nasab ya, iya. Ya, ini domir nasab namanya. Ya, dari tadi dipakai iya. Ini bukti bahwasanya teori yang kita pelajari di nahwu itu terpakai dalam percakapan sehari-hari. Atau itu dipakai. Ya, ini buktinya dari tadi. Atau iya. Kenapa? Dia domir nasab. Nah, ya, apa dibilang Ukasya? Ukasya berkata, "Kami tidak akan melupakan bantuanmu selamanya wahai Ustaz." Kami tidak akan melupakan bantuanmu iyana kepada kami. Iya ini apa maf'ulun bih? Kenapa? Di antara amil yang berbentuk isim adalah isim. Apa di antara amil yang berbentuk isim adalah masdar. Kan amil asalnya apa? Fi'il. Tapi ada amil yang berbentuk isim, dan ini sudah ada di tamyiz, isim fa'il, isim maf'ul, termasuk masdar. Ma'rifatul 'abdi
Ayo mata salah satu usul ma'rifatul abdi rabbah. Kenapa rabbah masuk? Ma'rifah beramal, masdar beramal. Nah, dia maf'ul bihi. Terus Qala al-mudarrisu araka tujidu al-arabiyyata. Guru berkata, saya melihatmu engkau pandai berbahasa Arab. ya, pandai berbahasa tujid. Ya, jayyid. Man 'allamaka iyyaha? Siapa yang telah mengajarimu bahasa Arab? Lanjut. Qala Ukasha berkata, 'allamani iyyaha abi. Ayahku dia telah mengajarkanku. Ya, mengajarkanku bahasa Arab. Terus Qala al-mudarrisu, guru berkata, iqra'il ayati ya Hamidu. Guru berkata, wahai Hamid, bacalah ayat-ayat. mantap. Lanjut. Qala Hamidun yasta'idu wa yubasmilu thumma yaqra'u. Basmalah yubasmilu. Sulasi atau rubai? Rubai apa? Mujarrad atau mazid? Mujarrad. Ya, rubai mujarrad. Terus Na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini domir nasab. Ustaz, kenapa bilang domir nasab? Karena dia fi mahalli nasbin. Nah itu. Ya, fi mahalli nasbin. Nasbin enggak betul? Ya, kenapa nasab? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dia maf'ulun bihi tapi dikedepankan, ditaruh di depan. Karena asalnya tempatnya maf'ulun bihi di mana? Di belakang. Ra'aitu Muhammadan, ya. Darabtu kalban, ya. Di belakang asalnya, tapi bisa di depan. Di lambung semua. Lambung fi'ilnya, lambung fa'ilnya. Boleh. Betulnya sini. Iyyaka na'budu. Terus Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. ya, intinya kalau antum dapat iyyahu, iyyahuma, iyyahum sampai ke bawah, itu pasti fi mahalli nasbin. Cuman kan masubat banyak. Masubat itu paling banyak, maf'ulun bihi, maf'ul mutlak, maf'ul maf'ul fihi. Ya, paling banyak sekali. Sisa pilih. Ya, dia fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, fi mahalli nasbin ini. Silakan kita ya perhatikan. Lanjut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah kecuali kepadanya. Ya, illa iyyahu. Iyyahu masuk kenapa? Bukan masuk fi mahalli nasbin, kenapa? Maf'ulun bihi, ya, dari ta'budu. Terus Dan kepada orang tua kalian berbuat baik. ihsanan apa i'rabnya? Maf'ul mutlak. Mana amilnya ustaz? Mamilnya mahdhuf. Takdirnya wa ahsinu bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua ihsanan, dengan sebaik-baiknya. Kalau berbakti jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, harus tojeng-tojeng. Ya, ini perintah dari Allah. Ya. Bisa paham ya? Ihsanan maf'ul mutlak, maknanya apa? Taukid, betul-betul berbuat baik, bukan setengah-setengah. Ayo lanjut. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Wa iyyakum ini fi mahalli nasb, kenapa? Ma'tuf ala rasulah. Ya, ma'tuf kepada maf'ulun bihi. Dia juga masuk. Terus Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Dan sungguh kami atau kalian pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Ya, dua saja kemungkinan. Kami yang berada di atas hidayah, ya, paham ini, atau kalian kami atau kalian berada di atas petunjuk atau berada di atas kesesatan yang nyata. Dua saja kemungkinan. Paham ini? Baik. Lanjut. Hei, mana anunya? Yusma'u raninul jarosi. Apa artinya? Bel telah didengar berdering. Terdengar ronin, ya, deringan bel. Ya. Paham ini? Maksudnya suara bel berbunyi, terdengar. Ayo lanjut. Qala Hamidun hadza yaumu ziyaratil mudarrisina iyana fil mahja'i. Luar biasa, dipakai lah iyana, ya. Hamid berkata, pada hari ini
adalah Ini adalah hari di mana para guru mengunjungi kami kita mengunjungi kita di asrama. di mahja, di asrama. Jadi para guru hari ini akan berkunjung ke asrama. Ayo. Nantadhirul mudira wa iyyaka ya ustadzu ba'da salatil asri. Ya. Kami menunggu kepala sekolah dan engkau wahai ustadz setelah salat asar. Ya. Nanti kan antum mendampingi ya, guru dan kepala sekolah mendampingi. Apa dia bilang gurunya? Qala al mudarrisu turukum insyaallah. Guru berkata, kami akan mengunjungi kalian insyaallah. Ya, Masya Allah. Lanjut. Jadi coba lihat, beliau di dars ini akan mengurai tentang dhamir terbagi dua, muttasil dan munfasil. Ya, baca. Tamarinu ajib anil as'ilatil atiyati masbut talibil jadidi. Latihan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, silakan. Satu. Masmut talibil jadidi. Siapa nama pelajar yang baru? Ukashah. Ya, ismuhu Ukashah. Ismuhu Ukashah. Boleh enggak saya bilang Ukashah saja? Boleh. Apa Arabnya Ukashah? Khabar. Mana mubtada'nya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa kentara malas bukan huwa. Nah, takdirnya apa? Ismuhu huwa. Bukan bahasa Indonesia ini. Dia Ukashah, bahasa keliru. Ya, namanya ismuhu Ukashah. Lanjut. Man 'allamahu al-lughata al-arabiyyata. Siapa yang mengajarkan dia bahasa Arab? Abuhu, ayahnya. Ya. Baik, abuhu. Lengkapnya apa? Allamahu iyaha abuhu. Bapaknya yang mengajarkan dia bahasa Arab. Ya. Allamahu iyaha abuhu. Ya. Kalau pakai dhamir. Terus. Fi ayyi musabaqatin yashtariku Usamatu wa zamilahu. Panjang-panjang wa zamilahu. Pada perlombaan apa Usamah dan teman-temannya ikut serta? Bukan teman-temannya, kedua temannya ikut serta. Ya, lomba apa mereka ikuti? Yashtarikuna fi musabaqati sibahati. Ya, apa artinya? Mereka ikut perlombaan renang ya, perlombaan musabaqati sibahah, perlombaan renang. Ayo lanjut. Ad-dhamiru imma muttasilun wa imma munfasilun. Ini pembahasannya. Dhamir itu ada dua. Entah dia dhamir muttasil atau entah dia dhamir munfasil. Apa dhamir munfasil? Ad-dhamirul munfasilu ma yubda'u bihi fin nutqi wa yaqa'u ba'da illa. Artikan. Maka dhamir munfasil adalah yang dimulai dengannya pada ucapan. Maksudnya dia bisa terletak di awal kalimat. Seperti misalnya huwa Muhammadun. Huwa di awal kalimat pasti dhamir munfasil. Antum tullabu RBA misalnya. Antum dhamir di awal kalimat pasti dia dhamir munfasil. Kenapa? Hanya dhamir munfasil yang bisa terletak di awal kalimat. Yang kedua wa yaqa'u ba'da illa. Dhamir munfasil juga bisa terletak setelah illa. Ya, kalau di buku nahwu lebih rinci, yaitu fil ikhtiyar, dalam kondisi normal, bukan syair. Karena kalau syair banyak yang dia terobos. Ya, banyak aturan-aturan nahwu yang dilanggar, ya. Karena memang boleh dalam syair, ya. Jadi dalam syair itu boleh misalnya asalnya setelah illa dhamir munfasil dan datangkan muttasil, boleh. Ya, dan seterusnya dari kaidah dalam syair. Terus nahwu ana muslimun. Artinya saya seorang muslim. Ya, ana dhamir.
dia terletak di awal kalimat. Berarti domir apa? Munfasil. Muttasil munfasil? Munfasil. Terus. Ma fahimat darsa illa anta. Artinya Tidak ada yang paham pelajaran kecuali kamu. anta terletak setelah illa, berarti domir Munfasil. Munfasil. munfasil, ya. Terus Iyyaka ra'aitu. iyyaka raaitu. Ayo. Hanya kamu yang saya lihat. Hanya kamu yang saya lihat. Iyyaka domir. Ya, terletak awal kalimat, berarti domir Munfasil. domir munfasil, ya. Ayo lanjut. Domir tak? Ayo kalian belajar di nahwu sama Ustaz Ubaid. Iyyaka mana domirnya? Iya atau kaf? Iyyaka. Iya, mantap. Bisa? Kalau iya, iyahu, iyahuma, iyahum, iya sampai bawah yang domir iya. Ustaz, huma, bukan. Ya, Bu? Bisa paham ini? Ini rumus kaidah. Jadi iya kana budu yang domir iya. Iyahu iya. Iyaka iya, iyaki iya. Semuanya iya yang jadi domir. Huruf-huruf itu semuanya yang asalnya kita tahu domir itu hanya huruf yang nanti memiliki makna. Bisa dipahami? Baik. Terus lanjut. Ma ra'aitu illa anta illa iyyaka. Iyyaka domir muttasil munfasil. Dia terletak setelah illa, berarti munfasil. Sekarang domir muttasil. Wad-dhamirul muttasilu ma la yubda'u bihi fin nutqi wa la yaqa'u ba'da illa. Domir muttasil adalah domir yang tidak bisa dimulai dengannya dalam pembicaraan. Itu apa? Tidak bisa terletak di awal kalimat. Seperti misalnya kaf, qalamuka, tahu? Ya, darabtuka, kaf. Boleh tidak saya bilang ka maridun? Ka. Boleh tidak saya taruh di awal kaf ini? Ka maridun. Saya mau bilang kamu sakit. Boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dia domir muttasil. Tidak boleh dia terletak di awal kalimat. Tidak boleh. Tidak boleh. Atau terletak setelah illa. Boleh saya bilang ma ra'aitu illa ka. Boleh? Tidak boleh. Ma ra'aitu illa kum. Boleh? Tidak boleh. Ya, kenapa? Domir muttasil. Jadi patokannya itu dua. Kapan dia boleh di awal kalimat? Boleh setelah illa, munfasil. Kapan tidak boleh? Muttasil. Ayo lanjut. Katta'i wal ha'i Seperti huruf ta dan ha pada fi ra'aituhu. ra'aituhu. Ayo, ra'aitu. Ta domir atau tidak? Domir. Muttasil munfasil? Muttasil. Hu domir atau bukan? Domir. Muttasil munfasil? Muttasil. Kenapa dua-duanya dibilang muttasil? Karena tidak boleh terletak di jangan bilang sambung-sambung. Itu artinya ini kita cerita definisi ya, muttasil sambung lah ya, munfasil terpisah ya. Tapi kalau ditanya kenapa di muttasil munfasil, jawab dengan definisinya. Lanjut. Dhamairur raf'il munfasilatu. Domir rafa yang munfasil. Ustaz, kenapa domir rafa? Karena domir ini kalau kita teliti pasti dia fi mahalli raf'in. Ustaz, saya tidak percaya. Buktikan me. Masa Ustaz ni? Lihat me. Ayo silakan datangkan. Ayo sekarang nih kita belak-belakan buka. Mana? Silakan datangkan domir muttasil dalam kalimat sempurna. Ayo silakan. Huwa misalnya, ayo silakan bikin kalimat yang ada huwanya. Huwa maridun, huwa rafa fi mahalli raf'in nasbiyah tajarrin. Raf'in kenapa? Mubtada. Apa lagi? Ayo kasih keluar semua. Huwa. Ayo. Habis ini. Ya. Baik. Bisa ya? Itu dibilang domir raf. Lanjut. Huwa huma hum hiya huma hunna.
anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ya, lanjut. Dhamairur raf'il muttasilati. Domir rafa yang muttasil. Ya, jangan ngartikan ya terpisah sambung, jangan. Ya, ada istilah memang dari diterjemahkan. Seperti jamak mudzakkar. Masa kita jamak laki-laki? Tidak, bilang aja jamak mudzakkar salim, ya. Jamak laki-laki selamat. Bukan. Ada jamak mudzakkar salim. Jangan diartikan, ya. Bisa paham ini? Paham ya? Lain-lain tak kalau terjemahkan lain-lain, ya. Domir bersambung, domir terpisah. Jangan. Kasih kenal murid kita dengan istilah. Jangan terjemahkan, ya. Terus. Ta'ul fa'ilil mutaharrikatu. Sekarang domir rafa muttasil. Ayo coba. Ustaz, kenapa dia bilang domir rafa? Karena ini domir yang beliau akan rinci pasti dan pasti fi mahalli raf'in, pasti. Cuman dia muttasil. Kalau tadi munfasil. Bukti serang tak fa'il yang berharokat. Seperti dhahabtu. Ustaz, ada kalimat duribtu. Anak-anak menangis pakai bahasa Arabnya. Duribtu abi. Ya abi duribtu. Bapakku dipukul kak. Ayo, duribtu tak fa'il. Fi mahalli apa? Raf'in. Kenapa? Naibul fa'il. Bisa paham ini? Pasti fi mahalli raf'in. Ayo lanjut. Kama fi dhahabtu, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabtunna. Ya, jadi ini tu semua ini bisa jadi fa'il, bisa jadi naibul fa'il. Kalau fi'ilnya maklum fa'il, kalau majhul naibul fa'il, dan semuanya rafa. Itu fi mahalli. Ya, bukan bilang marfu. Terus. Aliful itsnaini kama fi dhahaba, dhahabata, yadhhabani, tadhhabani, idhhaba. Sebelumnya saya kasih kemudahan ya. Saya kasih taklik. Tak fa'il itu, tak fa'il yang berharokat, ya. Tak fa'il yang berharokat itu hanya ada pada fi'il madhi. Kasih catatan itu. Ya, ini hanya ada pada fi'il madhi. Itulah fi'il madhi yang mukhatab. Seperti mukhatab dan mutakallim masuk. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna. Itu tak semua itu. Tak itu. Paham ini? Itu semua domir rafa. Tambah dhahabtu. Nah, itu domir rafa semua. Ya. Yang kedua alif itsnain. Alif itsnain kasih catatan situ taklik. Alif itsnain ini ditemukan pada semua jenis fi'il. Fi'il madhi ada, fi'il mudhari ada, fi'il amr fi'il amr ada ya. Ini alif itsnain. Baca. Dhahaba, dhahabata fi'il madhi. Yadhhabani, tadhhabani fi'il mudhari. Idhhaba fi'il amr. Jadi ini alif itsnain ditemukan di semua jenis fi'il. 3. Wawul jama'ati. Wawu jamaah ini ada di mana? Ada di semua jenis fi'il. Contoh, darabu. Ada tak? Fi'il madhi. Yadribuna, tadribuna ada? Idribu. Sama dengan alif itsnain. Semua ada di madhi mudhari amr. Kama fi contoh? Kama fi dhahabu, yadhhabuna, idhhabu, tadhhabuna. Ada ini. Pakai ini. Terus. Yaul mukhatabati. Yaul mukhatabah ini tidak mungkin ada di fi'il madhi. Tidak ada ya mukhatabah di fi'il madhi. Yang ada mudhari dan amr. Tulis itu, kasih catatan. Ya. Ya mukhatabah hanya ada di mudhari dan amr. Tidak ada di fi'il madhi sama sekali. Tidak ada. Ya mukhatabah. Contoh kama fi tadhhabina, idhhabi. Ya, idhhabi. Tadhhabina fil mudhari, idhhabi fil amr. 5. Nunun niswati. Nun niswa di mana didapat ini? Di semua jenis fi'il. Madhi ada katabna. Ya. Mudhari yaktubna, taktubna. Amr uktubna. Ada madhi mudhari amr. Ada nun niswa. Ayo baca. Kama fi dhahabna, yadhhabna, idhhabna, tadhhabna. Ya, mantap. Terakhir 6. Kama fi dhahabna. Ya, ini hanya ada pada fi'il
fi'il madhi. Ya, katabna, darabna, ya. Ya, iktasalna. Terus lanjut. Domairun nasbi al-munfasilatu. Berpindah sekarang dari domir rafa ke domir nasab. Ustaz, kenapa ada domir nasab? Karena pasti masuk. Pasti fi mahalli nasbin. Pasti fi mahalli nasbin. Contoh dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo, iyyaka. Ayo, fi mahalli apa? Rafa? Bukan. Jar? Bukan. Apa? Nasbin. Sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya, karena kaidahnya dalam i'rab semua isim, ya, kalau dia mabni pasti fi mahalli. Catat itu. Semua isim walaupun dia mabni pasti fi mahalli. Ada mahal. Ya, kecuali ada beberapa yang diperkecualikan, ya. Kalian mungkin sudah pelajari. Seperti tadi domir fasal, ya, la mahalla lahu minal i'rab, ya. Paham ini? Tapi asalnya ada kedudukannya dalam i'rab. Ya. Ada kedudukannya. Walaupun mabni, ya. Jadi misalnya hadza, kita dapat isim isyarah mabni. Tapi lihat sebagai apa? Pasti ada. Hadza kitabun, ya, fi mahalli raf'in. Kitabu hadza fi mahalli jarrin. Ra'aitu hadza fi mahalli nasbin. Ya enggak? Pasti itu. Alladzi isim mausul. Ya, pasti ada mahalnya. Baik. Sama juga domir. Sini domir nasab. Ayo baca domir nasab munfasilah. Iyahu, iyahuma, iyahum. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Bagus. Iyaka, iyakuma, iyakum. Terus. Iyaki, iyakuma, iyakun. Terus. Iyakunna, iyaya, iyana. Yang domir adalah iya. Ya. Iya ini yang 14 ini, yang domir hanya iya. Setelahnya huruf. Tapi huruf ma'ani. Ya, dia punya makna. Terus lanjut. Domairun nasbi al-muttasilatu. Sekarang domir nasab. Ya, domir nasab. Ini domir nasab yang begini modelnya. Ini nanti bersyarikat. Dia kadang fi mahalli nasbin, kadang fi mahalli jarrin. Ustaz, apa bedanya Ustaz? Gampang sekali. Kenapa Ustaz gampang? Karena kalau domir nasab ini, yang muttasil ini sebelumnya fi'il, maka dia pasti domir nasab fi mahalli nasbin. Tapi kalau sebelumnya isim atau huruf jar, maka fi mahalli jarrin. Bentuknya sama persis, sama ini. Bentuknya sama. Huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, ya mutakallim sukun dan na. Bentuknya sama. Ya, jadi bisa fi mahalli nasbin. Kapan? Kalau sebelumnya fi'il. Bisa juga fi mahalli jarrin kalau sebelumnya isim, dia mudhafu ilaih, atau sebelumnya huruf jar. Ya, baik. Bisa dikasih catatan saja, catatan tambahan. Lanjut. Sa'alahu, sa'alahuma, sa'alahum. Sa'alaha, sa'alahuma, sa'alahunna. Sa'alaka, sa'alakuma, sa'alakum. Sa'alaki, sa'alakuma, sa'alakunna. Sa'alani, sa'alana. Biasa guru, ya, biasa guru kita kasih ta'liq di sa'alana. Ini sa'alana jamaah sekalian, hati-hati baca. Kapan kita sukun sebelum na, maka na jadi fa'il. Sa'alna, katabna, darabna. Kapan sebelum na sukun jadi fa'il? Kalau fa'il fi mahalli rafin, iya. Oleh karena mereka guru-guru kita kasih syarat. Sa'alana, na bisa jadi domir nasab kalau sebelumnya fathah, bukan sukun. Ya, kasih catatan itu. Ya, jangan baca sa'alna bukan domir nasab, itu domir rafa. Ya, lanjut. Domirun nasbi al-muttasilu lil mutakallimi al-ya'u faqat. Amma nunu fayukta biha liwiqayati ma qablaha minal kasri. Ustaz, sa'alani, coba cermati. Sa'alani, Ustaz, ini kan domir nasab. Sa'alani, yang domir yang mana? Ni, nun dan ya dua-duanya, atau nun saja atau ya saja? Apa jawabannya? Sa'alani, darabani Muhammadun. Muhammad pukul saya Ustaz. Ni, yang mana domir? Nun saja atau ya saja atau dua-duanya?
Jawabannya adalah ya saja. Nunnya Ustaz apa guna-gunanya situ? Dia fungsinya menjaga jangan sampai fiil kasrah. Kok bisa Ustaz? Coba mi buat nunnya. Ya sukun, cocoknya dengan jadinya dorobi, katabi. Ya. Paham ini? Nasori. Pusing orang. Dan kasrah adalah ciri isim. Tidak boleh fiil kasrah. Datanglah nun. Ku jaga kau. Namanya nun wiko. Ku jaga kau fiil dari ya ini. Nah kasrah kau nanti. Datang nun. Nah sini saya batasi kau. Antara kau dengan ya mutakallim supaya ini ya kau kau tidak kasrah sama ya. Bisa paham nih? Jadi domirnya hanya ya. Lanjut. Utusamma nunal wiqayati. Ya, dan dinamakan dia nun seperti nun wiqayah. Nun wiqayah. Sekarang saya tanya, kapan munculin nun wiqayah? Ini jawabannya di sini, depan itu. Kapan nun wiqayah muncul? Ketika dikhawatirkan fiil kasrah. Itu kalau ya mutakallim bersambung dengan isim. Ada enggak nun wiqayah? Tidak usah memang kau cirimu memang isim kasrah. Qalami kitabi ada nun wiqayah? Tidak ada karena memang isim boleh kasrah. Mafhum? Paham? Baik, lanjut. Domairul jarri la ta'ti illa muttasilatan. Ini rumus. Domir jar. Itu domir yang fi mahalli jarrin. La ta'ti illa muttasilatan. Tidaklah datang domir jar kecuali pasti muttasil. Apa bahasa lainnya? Tidak ada domir jar munfasil. Beda domir rafa ada muttasil munfasil. Domir nasab ada muttasil munfasil. Kalau domir jar pasti bersambung, pasti muttasil. Pasti muttasil. Tidak ada domir jar munfasil. Contoh Kal kafi fi kitabiki. Kitabika ya. Paham ini? Wal ha'i fi lahu. Ini sama apa? Domir jar. Ya, dan dengan dua contoh ini terwakili dua pembahasan. Yang pertama kita biki atau kita buki. Kaf situ fi mahalli jarrin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Lahu domir jar karena fi mahalli jar karena huruf jar. Ya, jadi amil jarnya dua. Mudhaf dan huruf jar. Lanjut. Istakhrijid domairal waridata fid darsi wadhkur naw'a kulli wahidin minha. Apa artinya? Keluarkan domir-domir yang datang dalam pelajaran dan sebutkan jenis setiap salah satu darinya. Banyak sekali domir ya. Banyak sekali di pelajaran tadi banyak sekali domir. Ayo mau coba-coba? Mau tes? Boleh, coba. Ayo mana? Yang pertama. Jangan kasih lepas ya. Jangan kasih kendor. Ayo coba mana? Yatlubuka. Ayo, apa beda yang ini? Domir apa ini? Muttasil munfasil. Muttasil fi mahalli apa? Ya, domir nasab berarti. Mana lagi? Fi maktabihi hi. Ayo hi, domir apa? Muttasil munfasil. Muttasil fi mahalli apa? Jar. Mana lagi? Mai. Mana domirnya? Ya mutakallim. Dia domir apa? Muttasil munfasil. Muttasil fi mahalli apa? Jarrin. Mana lagi? Zamilayya. Bagus. Ya mutakallim di fathah ketika sebelumnya ya sukun. Paham ini? Domir apa? Muttasil fi mahalli apa? Jarrin. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Lanjut. Mana lagi? Illa iyyaka. Iyyaka domir apa? Munfasil fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi. Lanjut. Annahu hu domir apa? Muttasil munfasil. Muttasil fi mahalli apa? Nasbin sebagai apa? Ismu anna. Mantap. Mana lagi? Ini mana domirnya? Domir apa? Muttasil fi mahalli apa? Sebagai mana lagi? Iyahuma. Oh, banyak sekali.
Kalau begini sampai zuhur kita belum selesai. Bisa dipahami? Ya, mudah tak? Begitu. Jadi domir itu harus detail. Ya. Domir apa dia? Muttasil munfasil. Fi mahalli apa? Harus cari. Karena fi mahallinya 2, 3. Fi mahalli rafin bisa, nasbin bisa, jar bisa. Baru dia sebagai apa? Iya, taib. Ya, Masya Allah ya, ini bagus ya, hidup pembahasannya ya, hidup pembahasannya. Halaman berapa tadi? 86. Ayo baca lanjut. Yu'ta bidhamirin nasbi munfasilan idza kana maf'ulan bih. Sekarang beliau mengurai dhamir nasab akan didatangkan dalam bentuk munfasil. Ya, pada kondisi-kondisi berikut. Ya. Ini isyarat kelihatannya bahwasanya asalnya ini dhamir nasab muttasil. Tapi dia munfasil pada kondisi-kondisi tertentu. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu dia akan munfasil. Kapan? Yang pertama, idza kana maf'ulan bih wa taqaddama ala fi'lihi. Kalau dhamir nasabnya dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih. Ini syarat pertama. Yang kedua, dia mendahului fi'ilnya. Pada kondisi ini pasti munfasil. Syaratnya 2. 1, dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bih, bukan yang lainnya. Yang kedua, dia mendahului fi'ilnya. Nalambung. Terletak sebelum fi'il. Dia dulu baru fi'il. Pada kondisi ini wajib dia dhamir nasab munfasil. Contoh, nahu iyyaka na'budu. asalnya Id asluhu na'buduka. di sini id artinya karena. Tulis itu. Id karena asluhu, asal dari iyyaka na'budu, na'buduka. Kaf ini asalnya muttasil, cuman dikedepankan supaya lahir makna takhsis atau al-hasr. Nah, kalau sudah di depan maka tidak boleh dia muttasil. Kenapa? Muttasil tidak bisa di awal kalimat, tidak bisa di depan, harus munfasil. Lanjut, nomor 2. Kondisi kedua, dhamir nasab harus munfasil. Ini luar biasa rincian beliau rahimahullah, ya, bagus sekali. 1 tadi dia maf'ulun bihi, ya, fi mahall nasbi sebagai maf'ulun bihi, dan dia mendahului fi'ilnya. Sekarang tampak kedua, dhamir nasab harus munfasil, tidak boleh muttasil. Ayo. Idza waqa'a maf'ulan li masdarin mudhafin ila fi fa'ilihi nahu nantadhiru ziyaratal mudiri iyana al-yauma. Luar biasa. Ini yang sering kita dapat. Ya, dibaca kitab banyak sekali. Yaitu apa? Idza waqa'a maf'ulan bihi. Ketika dhamir tersebut sebagai maf'ulun bihi. Mana amilnya? Li masdarin. Untuk sebuah masdar mudhafin ila fa'ilihi, yang disandarkan kepada fa'ilnya. Jadi ada masdar mudhaf disandarkan kepada fa'ilnya berupa mudhafun ilaih. Ada maf'ulun bihinya berupa dhamir. Pasti dhamir munfasil. Tidak boleh muttasil. Contoh, nantadhiru ziyaratal mudiri. Ziyarah masdar disandarkan kepada al-mudir karena al-mudir fa'il. Datang dhamir nahnu dalam bentuk dhamir nasab munfasil, yaitu iyana. Kami menunggu, ya, kedatangan kepala sekolah, ya, kunjungan kepala sekolah kepada kami hari ini. Jadi iyana apa? Fi mahall nasb sebagai maf'ulun bihi. Lanjut. Contoh lain, Musa'adatuka iyaya kanat qabla musa'adati iyaka. Ya, bantuanmu kepada saya itu sebelum bantuanku kepada dirimu. Ya. Ya, berarti siapa duluan bantu? Ya, saya bantu kamu duluan, ya. Baik. Syahidnya sini musa'adah disandarkan kepada kaf. Kaffa fa'ilnya. Iya maf'ulun bihinya. Baik. Lanjut nomor 3. Idza waqa'a ba'da harfil 'athfi. Subhanallah. Kalau ada dhamir, ya, fi mahalli nasbin, terletak setelah dhamir, maka harus didatangkan dhamir munfasil. Kenapa Ustaz? Karena setelah huruf ataf, ya. Setelah huruf ataf. Kenapa? Karena huruf ataf tidak menerima baku sambung.
Ya, tidak ada baku sambung dia dengan domir. Maka apa? Pasti munfasil. Ya kan huruf ini huruf ataf ceritanya. Bisa dipahami? Baik. Dan juga ada kaidah kalau bisa didatangkan domir muttasil tidak boleh datangkan munfasil. Nah, sini memang tidak bisa. Masa kita bilang waka? Ya, ini waka. Tidak bisa. Harus ini wa iyyaka. Ya, bisa paham ini? Terus. Nahu ra'aituka wa iyyahu. Inni wa iyyaka najihani. Kondisi keempat, Idza waqa'a ba'da illa nahu. nah, kalau terletak setelah illa dan dia apa fi mahalli nasbin. Terus. Ma sa'altu illa iyyaka. La na'budu illa iyyahu. Mantap. 5 terakhir. Idza waqa'a ba'da dhamiri nasbin muttasilin. Nahu aina majallatul mudiri. A'taituhu iyyaha. Tempat kelima ini cermati ketika dia terletak setelah domir nasab muttasil. Ya, tidak bisa bersambung nasab. Ya, sama-sama nasab. Ustaz ini a'taituhu bersambung tu dengan hu. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Tu fi mahalli raf'in, hu fi mahalli nasbin. Boleh. Tapi kalau disambung lagi a'taituhu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Sama-sama nasab. Kalau tuhu rafa nasab boleh. Paham ini? Sambungin lagi Ustaz. 1 tidak bisa. A'taituhu tidak bisa. Harus a'taituhu iyyaha. Lanjut. Idza kana dhamirani min rutbatin wahidatin wajabal faslu kama fil mithali as-sabiqi wa idza ikhtalafa fi rutbatin jazal waslu wal faslu. Nahu aina kitabi a'taituka iyyahu. Lanjut. Ad-dhamairu thalath rutabin wa hiya rutbatul. Antum dapat ini di Mutammim ada? Hah? Ada? Betul? Yakin? Bab apa antum dapat? Hah? Bab dhamir lah. Ada namanya rutbah. Apa rutbah itu? Lanjut. 1. Rutbatul ghaibi wa dhamairuha huwa huma hum hiya huma hunna. Ba rutbatul mukhatabi wa dhamairuha anta antuma antum anti antuma antunna. Lanjut. Jim rutbatul mutakallimi wa dhamairuha ana nahnu. Sekarang pembahasannya, cermati. Domir itu ada rutbahnya, ada tingkatannya. Sekarang saya tanya, berapa sih domir itu? Ayo semua, huwa huma hum. Ayo baca semua, huwa huma hum. Ayo. Terus. Berapa semua ini? 14. 6 ghaib, 6 mukhatab, 2 mutakal. 6 tambah 6 berapa? 12 tambah 2 14. Ustaz, kenapa di matan jurumiyah 12 di? Siapa bisa jawab? Karena di domir ghaib huma ada 2, beliau hanya sebut 1. Domir mukhatab antuma 2, beliau hanya sebut 1. 14 kurang 2 berapa? 10 ruah. 12. Ya, paham ini? Tidak ada pertentangan ya. Ustaz, tidak, sama. Ya, sama. Cuman hitungannya beda. Ya, jadi totalnya 14. Paham ini? 14 ini terbagi 3. Ada rutbah ghaib. Huwa huma hum hiya huma hunna. Ini namanya rutbah ghaib, tingkatan ghaib. Yang kedua mukhatab. Anta antum antum, anti antum antun. Yang ketiga mutakallim, ana nahnu. Rumusnya, idza kana ad-dhamirani min rutbatin wahidatin wajabal faslu. Kalau dhamirnya dari 1 tingkatan, maka wajib dipisah. Ya? Paham ini? Wajib dipisah. Kama fil misali sabi, seperti di contoh yang telah berlalu. Kapan? Kalau rutbahnya misalnya sama-sama ghaib atau sama-sama
khatab atau sama-sama mutakallim, maka wajib dipisah. Ya, wajib dipisah. Kalau berbeda Ustaz, berbeda rutbahnya, wa idza ikhtalafa, kalau berbeda rutbahnya, wa idza ikhtalafa fi rutbah, ya, kalau berbeda tingkatannya, satu ghaib, satu mukhatab, atau satu mukhatab, satu mukallim, ya, maka jazal waslu wal faslu. Boleh disambung muttasil, boleh faslu, boleh dipisah pakai dhamir munfasil. Contoh, aina kitabi, mana bukuku? Bukan ini yang jadi pembahasan. Pembahasannya adalah jawabannya. A'taitukah, sudah aku kasih kau. Ini bahasa Makassarnya, ya. Saya sudah memberikannya kepadamu. Lek, bahasa Makassarnya kau sudah saya kasih kau. Ini bahasa Arabnya. Coba lihat a'taitukahu. Boleh enggak tukahu digabung? Domir ini, domir muttasil semua. Tukahu boleh enggak? Boleh, kenapa? Beda rutbah. Tu mutakallim, kaf khatab, hu ghaib. Kalau beda rutbah boleh sambung, boleh pisah. Contohnya a'taituka iyyahu. Dipisah hu-nya dari kaf. Saya telah memberikannya kepadamu. Bisa dipahami ini? Baik. Dan ini sudah lewat di mana? Di pelajaran mutammimah. Cukup dulu mungkin. Jam berapa masuk waktu? Pukul 5.3 terus. Aduh, baik. Ya, sudah cukup. Insyaallah kita lanjut di taib ilah mana? Subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka